kenangan saya. Dulu, di masa di mana agama Islam belum tersebar di wilayah ini, saya datang untuk mencoba menyebarkan, berdakwah atas nama agama Islam di wilayah ini. Dakwah itu berlangsung dengan lancar, tanpa ada hambatan yang besar yang menghalangi jalan saya. Lambat laun, agama Islam menjadi agama yang cukup besar di sini. Hidup berdampingan dengan kepercayaan yang sudah dari dulu ada di wilayah ini. Layaknya seorang bocah, waktu itu agama Islam masih baru belajar berjalan. Belumlah benar-benar bisa untuk digunakan berlari. Kami perlu bantuan dari berbagai pihak. Dikala itu, saya mendengar ada desas-desus bahwasanya ada seorang syekh yang mengajarkan agama Islam, namun apa yang diajarkan banyak yang berbeda dari apa yang saya bawa di wilayah ini. Nama syekh itu adalah Abdullah Muntab atau Syekh Abdul Muntab. Syekh Abdul Muntab. Benar. Awalnya, saya sangat bergembira dengan kehadiran nama Syekh Abdullah Muntab. Karena saya merasa ada yang memperjuangkan agama Islam di wilayah yang berdekatan. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring bergantinya tahun, saya mendengar banyak sekali aduan dari masyarakat. Masyarakat yang sedikit demi sedikit sudah memahami. Mereka mengadu bahwasanya apa yang diajarkan Syekh Abdul Muntab itu adalah sebuah ajaran yang keliru. Ajaran yang sesat, namun mengatasnamakan ajaran itu adalah ajaran dari agama Islam. Beberapa warga juga mengatakan bahwasanya yang diajarkan oleh Syekh Abdul Muntab itu bahwasanya kita umat Islam tidak perlu untuk sholat selama 5 waktu itu. Di sini sudah mulai curiga. Di dalam hati saya, pasti ini ada yang tidak beres. Yang sudah dilakukan Syekh Abdul Muntab. Saya memerintahkan satu santri saya yang paling pintar, yang memiliki kekuatan yang cukup, dan yang memiliki keberanian, untuk memeriksa kebenaran dari aduan para warga yang sudah mengatakannya kepada saya. 2 hari berselang manusia, santri saya itu kembali dan menceritakan ternyata memang benar. Syekh Abdul Muntab itu mengajarkan banyak hal terhadap banyak para warga. Namun ajaran itu sesat. Salah satunya adalah beribadah tidak perlu menggunakan sholat. Kita berjalan saja sudah dihitung ibadah dan itu bisa menggantikan sholat. Padahal kita sebagai umat Islam tahu
tiangnya agama, pondasinya agama adalah keimanan dan sholat. Nantinya kita meninggal dunia, yang paling ditanyakan adalah bagaimana sholatmu. Bagaimana mungkin Syekh Abdul Muntab mengatakan kita tidak perlu sholat. Dan banyak hal lagi yang sangat bersimpangan dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukti itu sudah cukup, saya dan beberapa santri saya yang mumpuni, saya datang kepada Syekh Abdul Muntab. Saya mencoba untuk berdiskusi, namun tidak membuahkan hasil. Saya mencoba untuk berdebat, namun ternyata debat dari antara saya dengan Syekh Abdul Muntab malah timbul percikan api, sehingga api itu menjadi sangat besar. Terjadi peperangan antara saya dan Syekh Abdul Muntab. Perang itu hampir memakan waktu sekitar 5-6 hari. Namun, di hari ke-6 itu, saya yang menggunakan pedang yang sudah diturunkan oleh para leluhur saya. Pedang itu direbut. Pedang Sopo Kelo itu direbut berarti apa ya? Benar. Direbut langsung oleh Syekh Abdul Muntab. Entah apa tujuannya, di saat itu saya tidak tahu. Perang itu selesai. Lambat laun, saya mendengarkan kabar juga. Mendengarkan kabar lanjutan. Ternyata Syekh Abdul Muntab datang di wilayah yang dekat dengan wilayah saya ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengincar pedang yang saya miliki itu. Syekh Abdul Muntab percaya, Syekh Abdul Muntab yakin bahwasanya pedang Sopo Kelo itu adalah pedang yang sakti mandraguna, bisa dia gunakan untuk menguasai wilayah yang sangat besar. Jadi, gelar Syekh yang ada pada dirinya dan ajaran yang sudah dia ajarkan kepada banyak warga di wilayah itu adalah ajaran yang sama sekali tidak mendasar ataupun tidak didasarkan dengan atas nama agama Islam. Itu hanya karangan dia belaka. Dia tahu ketika ajaran seperti itu diajarkan di masyarakat, ajaran itu akan sampai di telinga saya. Dan saya akan melakukan pergerakan. Berarti adanya penyebaran agama yang tidak ada dasarnya itu hanya untuk memancing agar Abah Yai itu mendatangi dirinya. Benar sekali. Dan pedang yang saya miliki itu dibawa oleh Syekh Abdul Muntab di suatu bukit. Dia bertapa di sana sembari memegang pedang, yang mana pedang itu adalah milik saya. Mohon maaf Abah Yai, pedang itu kan pada dasarnya turun-temurun dari nenek moyang Abah Yai. Benar manusia. Dan direbut oleh
Syekh Abdul Mundab itu, kenapa Abah Yai tidak memperjuangkan agar pedang itu kembali ke Abah Yai?